Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada jurnal kali ini saya akan mencoba membahas tentang nasionalisme. Ya, nasionalisme sendiri merupakan paham yang meletakkan kesetiaan tertinggi setiap individu yang harus diberikan kepada negara dan bangsanya, dengan maksud bahwa individu sebagai warga negara memiliki suatu sikap atau perbuatan untuk mencurahkan segala tenaga dan pikirannya demi kemajuan, kehormatan, dan tegaknya kedaulatan negara dan bangsa. Setiap pegawai ASN memiliki jiwa nasionalisme Pancasila yang kuat dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, dan menjadi dasar juga mengilhami setiap gerak-geriknya beserta langkahnya untuk semangat bekerja demi kemajuan bangsa dan negaranya. Nah, di sini Pancasila sebagai visi dan karakter bangsa, maksudnya Pancasila di sini sebagai dasar negara, ideologi, falsafah, pandangan hidup bangsa, dan pemersatu bangsa. Untuk karakter universal, ya, itu tercantum di sila 1 dan kedua, ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Lalu karakter kebangsaan itu ada di sila 3, 4, dan 5, yaitu persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan terakhir yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan di sini ada nilai inti Pancasila. Untuk sila pertama, yaitu ketuhanan, merupakan pemaknaan terhadap nilai-nilai religius yang berkaitan dengan hubungan antar individu dan individu dengan Tuhan. Kemudian kemanusiaan berarti berhubungan dengan aspek moralitas, keteraturan, dan perwujudan pranata sosial yang beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia menyiratkan makna perwujudan kesatuan dan kasih sayang segenap suku dari Sabang sampai Merauke. Yang keempat, permusyawaratan dan perwakilan menyiratkan makna perlunya demokrasi atas dasar konsensus dalam menyikapi berbagai persoalan, musyawarah untuk mufakat. Dan yang terakhir, yang kelima, keadilan sosial di sini yang menyiratkan perilaku yang transparan, adil, merata guna mewujudkan kesejahteraan sosial. Nah, di sini ASN sebagai pelaksana kebijakan publik. Jadi berdasarkan pasal 10 Undang-Undang Nomor 5 2014 tentang ASN, jadi ASN adalah sebagai pelaksana kebijakan publik di sini. Jadi ASN sebagai bagian dari pemerintah memiliki kewajiban melaksanakan kebijakan publik atau eksekutor yang melakukan segala peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan kebijakan publik di berbagai bidang dan sektor pemerintahan. Kebijakan publik adalah suatu tindakan yang didesain secara sengaja dan spesifik yang dilakukan oleh negara untuk merespon suatu permasalahan atau hal-hal yang menjadi perhatian bersama. Jadi sifat-sifat kebijakan publik sendiri yaitu berorientasi kepada kepuasan publik, bebas dari intervensi kepentingan politik, dan berorientasi kepada pelayanan publik dan loyal kepada negara dan aturan. Lalu di sini ada peran ASN ya sebagai pelayan publik. Jika kita melihat dari kacamata Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, dalam pasal 1 menyatakan pelaksana pelayanan publik yang selanjutnya disebut pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik. Jadi maka bisa dikatakan setiap pejabat adalah pelaksana pelayanan publik dan setiap pegawai ASN ya atau PNS adalah pelaksana pelayanan publik. Bisa kita ambil contoh siapa pelayan dan siapa yang dilayani. Misal setiap guru dan dosen atau dosen ya berstatus PNS adalah pelayan publik yang melayani murid atau mahasiswa di bidang pendidikan. Di setiap dokter, kemudian contoh berikutnya setiap dokter, perawat, atau bidan berstatus PNS adalah pelayan publik yang melayani masyarakat di bidang kesehatan. Lalu setiap pegawai berstatus PNS di OPD atau dinas adalah pelayan publik yang melayani masyarakat di instansinya masing-masing. Maka secara sederhana menjadi PNS hanyalah seorang pelayan. Pola pikir ini seharusnya dimiliki oleh tiap-tiap PNS ketika menjalankan tugasnya.
Kemudian yang terakhir yaitu peran ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Jadi di sini setiap pegawai ASN harus memiliki jiwa nasionalisme dan wawasan kebangsaan yang kuat, memiliki kesadaran sebagai penjaga kedaulatan negara, menjadi perekat bangsa dan mengupayakan situasi damai di seluruh wilayah Indonesia dan menjaga keutuhan KRI. Sebagai ASN pun harus tahu potensi yang merusak persatuan dan kesatuan. Contoh misalnya kelompok yang tidak setuju tentang ideologi negara Pancasila, lalu konflik pilkada, kemajuan teknologi informasi dan arus globalisasi, ketidakpercayaan masyarakat pada instansi atau institusi pemerintahan, dan konflik akibat pemekaran wilayah. Jadi contoh nyata yang kemarin para ASN rasakan yaitu hiruk-pikuk momentum pilkada dan pilpres yang mengundang sorotan publik terhadap netralitas ASN di sini. Pembahasan ini selalu menjadi topik hangat yang dikritisi oleh berbagai kalangan, termasuk dalam pengawasan pemerintah terhadap perilaku ASN selama proses pemilihan berlangsung. Netralitas bukan hanya disikapi dengan aturan-aturan, namun sebagai kode etik dasar dan integritas dalam perilaku keseharian ASN saat memberikan pelayanan publik. Ya, jadi di sini ASN memiliki fungsi yang sakral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu lagi-lagi sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Maka di sini fungsi ASN ini juga ditegaskan dalam Undang-Undang ASN pasal 10 dan 11. Ini bukan sekedar aturan, ini kode etik profesi ASN. Sikap ini menjadi pegangan ASN untuk menjalankan pelayanan publik yang berintegritas. Baik, dari saya itu saja untuk jurnal kali ini. Sampai ketemu di jurnal berikutnya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.